Materi yang kita pelajari adalah ulasan teks dan menemukan arti kosakata dari bacaan. Yuk kita simak videonya dengan baik. Oke, setiap harinya kita akan sering menemui teks bacaan, entah dari buku, koran, ataupun majalah. Tanpa sadar, sesaat setelah membaca, kita membuat ulasan teks tersebut dalam pemikiran kita. Oke, apa sih yang dimaksud dengan ulasan dari sebuah teks bacaan? Ulasan sebuah teks bacaan merupakan bentuk penilaian kita terhadap sebuah karangan, bacaan, atau teks yang telah kita baca. Biasanya, ulasan teks memuat judul teks, bagian yang paling menarik dari teks, informasi penting dari isi teks tersebut, serta pendapat kita tentang teks tersebut. Tidak lupa, kita juga menyertakan alasan kita saat menyarankan atau tidak menyarankan teks tersebut kepada orang lain. Nah, berikut ini ada teks bacaan berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat yang bisa kita temui pada buku kelas 5, tema 7, halaman 4-5. Teks tersebut akan kita baca dengan seksama dan teliti untuk kemudian kita buat ulasannya. Nah, dari teks berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat sebelumnya, kita akan mencoba membuat ulasan teks bacaan. Judul teksnya adalah Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Kemudian bagian yang paling menarik bagi kita misalnya, harga rempah-rempah pada saat itu setara dengan emas. Kemudian informasi penting yang kita dapatkan dari teks tersebut adalah bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera sejak abad 15. Faktor yang melatar belakangi penjelajahan adalah gold, gospel, glory, dan perkembangan iptek. Pendapat saya tentang isi teks tersebut, yaitu teks ini menarik untuk dibaca karena memberikan informasi mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Saya menyarankan teks ini untuk dibaca oleh orang lain, karena teks ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Dalam membuat ulasan dari teks bacaan, kita juga diharapkan dapat menyampaikan informasi penting dari teks bacaan. Nah, untuk menemukan informasi penting teks dari bacaan, kita dapat menggunakan kata tanya. Dari kata tanya yang kita gunakan, akan kita cari jawaban dari pertanyaan melalui teks. Kata tanya yang bisa kita gunakan untuk menemukan informasi penting teks bacaan yaitu kata tanya apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, berapa, di mana, kemana, dan dari mana. Nah, kata tanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini penggunaan fungsi kata tanya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, sesuatu, tujuan, maksud, keadaan, atau perbuatan. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang, tokoh, atau pihak yang terlibat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu kejadian. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan kabar seseorang, situasi, atau cara dan proses pengerjaan sesuatu. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa atau posisi seseorang atau benda. Kata tanya kemana digunakan untuk menanyakan tempat tujuan. Dan kata tanya dari mana untuk menanyakan tempat asal seseorang atau sesuatu. Oke, saat membaca teks,
maka kita juga tidak akan terlepas dari kosakata. Oke, apa sih yang dimaksud dengan kosakata? Kosakata memiliki nama lain yaitu perbendaharaan kata. Kosakata adalah himpunan kata yang dimengerti oleh seseorang dan kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk membuat kalimat baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kadangkala dari teks kita sering menemukan kosakata yang belum kita ketahui artinya. Nah, untuk menemukan arti kosakata yang belum dimengerti dari sebuah teks, maka kita bisa memanfaatkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu bagaimana ya cara menggunakan kamus untuk menemukan arti kosakata yang ingin kita ketahui? Nah, dalam menentukan arti kosakata dengan menggunakan kamus, maka yang perlu kita pastikan sebelumnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita mencari arti kosakata dengan menggunakan kata dasar, yaitu kata tanpa imbuhan apapun. Sebagai contoh, ketika kita ingin mencari arti dari kata membeku, maka kita pastikan kata dasar dari membeku. Kata dasar dari membeku adalah beku, sehingga arti dari bekulah yang ingin kita cari melalui kamus. Nah, selanjutnya kita memahami bahwa kamus memuat kosakata dengan urutan huruf A sampai Z. Misalnya kata beku. Maka huruf pertama pencarian pada kamus diurutkan secara alfabetis dengan huruf B, E, K, dan U. Nah, berikut ini adalah contoh cara menggunakan kamus untuk menemukan arti kosakata. Langkah pertama yang kita lalui adalah kita memilih kata yang belum kita mengerti artinya atau ingin kita ketahui artinya. Contohnya adalah kata kuli. Nah, selanjutnya kita membuka kamus dan mencari daftar kata yang dimulai dari huruf pertama, yaitu K. Kuli, huruf pertamanya adalah K, sehingga kita mencari daftar kata yang dimulai dari huruf K terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam daftar kata berawalan dengan huruf K, kita mencari daftar kata yang dimulai dengan huruf K dan U, yaitu huruf pertama dan kedua pada kata kuli. Kita perhatikan kotakan merah. Selanjutnya, kita mencari daftar kata dimulai dari huruf pertama, kedua, dan ketiga dari kata kuli, yaitu kul. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui arti dari kata kuli. Nah, dari teks bacaan, kita sering menemukan kosakata. Kosakata yang kita temui ada yang berupa kata baku dan kata tidak baku. Nah, kira-kira apa ya perbedaan antara kata baku dan kata tidak baku? Kata baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan ataupun penulisannya sesuai dengan aturan yang dibakukan. Aturan yang digunakan adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, Tata Bahasa Baku, dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang cara pengucapan ataupun penulisannya tidak sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Sebagai contoh, kalimat berupa Kongres Pemuda II dilaksanakan di Jakarta. Pada kalimat tersebut, kita menjumpai kata kongres. Apakah kata kongres dituliskan dengan huruf G sebanyak 1 atau 2? Oke, kita lihat melalui KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di KBBI, kita menjumpai kata kongres dengan huruf G sebanyak 1. Sedangkan kata kongres dengan huruf G sebanyak 2 ternyata bentuk tidak baku. Sehingga kata baku yang tepat adalah kongres dengan huruf G sebanyak 1.
Jadi, penulisan yang benar untuk kalimat di atas adalah Kongres Pemuda II dilaksanakan di Jakarta dengan kata kongres memakai huruf G sebanyak 1. Nah, berikut ini adalah contoh atau ragam kata baku yang sering kita temui dari teks bacaan. Disajikan kata tidak baku, kata baku, dan arti kata. Misalnya kata tidak baku, apotik, kata bakunya adalah apotek, dan artinya tempat penjualan obat. Selanjutnya adalah contoh kosakata lainnya. Oke, kita sudah mengumpulkan 8 kata baku. Kita ingat dan pahami dengan baik ya. Sedangkan untuk kosakata lainnya kita bisa melihatnya melalui KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.